Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ricis Nasyila Candika Arifin dengan NIM 240408011. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum gravimetri. Praktikum gravimetri ini bertujuan untuk menentukan kadar ion sulfat dalam suatu larutan dengan metode pengendapan dan penimbangan. Dasar teori dari suatu metode gravimetri ini adalah metode analisis yang berdasarkan pengukuran massa, yang kemudian menentukan jumlah zat yang didasarkan pada penimbangan hasil reaksi. Hasil reaksi ini bisa berupa sisa bahan, suatu gas, atau endapan yang terbentuk dari bahan yang dianalisis. Pada praktikum ini, gravimetri dilakukan dengan penimbangan endapan yang terbentuk dari hasil reaksi. Ion sulfat yang direaksikan dengan larutan BaCl2 membentuk endapan BaSO4 yang tidak larut, yang kemudian endapan harus dicuci, dikeringkan, dan ditimbang agar diperoleh massa murni yang dapat digunakan untuk menghitung kadar sulfat dalam larutan. Kurang lebih, kalau dijabarkan lagi, langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama, melarutkan zat yang dapat dilarutkan dalam air, asam, basa, dan lain-lain. Larutan harus jernih dan homogen. Yang kedua yaitu diendapkan. Larutan yang homogen diberi reaksi sedikit demi sedikit dan juga diaduk agar terbentuk suatu endapan. Endapan yang terbentuk kemudian direndam dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga yaitu disaring. Endapan yang sudah direndam tadi disaring menggunakan gelas sinter atau kertas saring. Hasil penyaringan dicuci dengan air mengandung elektrolit, kemudian dipijarkan bersama kertas saringnya yang masuk ke metode keempat yaitu dikeringkan atau mengeringkan suatu endapan dengan memijarkan dan menimbang endapan tersebut. Nah, setelah melalui langkah-langkah tersebut, kita akan mendapatkan analisis dan perhitungan untuk menghitung kadar sulfat yang terkandung dalam larutan. Bahan dan fungsi secara utama di sini yaitu ada BaCl2 sebagai reagen untuk membentuk endapan BaSO4, ada air panas yang digunakan untuk mencuci endapan, air panas atau air elektrolit untuk mencuci endapan agar bebas dari ion pengotor. Lalu yang ketiga ada kertas saring bebas abu untuk menyaring endapan dan tidak meninggalkan residu saat dibakar. Pada analisis data dan contoh soal ada yaitu massa endapan BaSO4 diperoleh 0,563 gram dengan BM BaSO4 233 dan BM SO4 2 min yaitu 96. Rumus kadar SO4 2 min yaitu massa endapan BaSO4 dikali BM SO4 2 min per BM BaSO4. Jadi 0,563 gram tadi dikali 96 bagi 233. Jadi 96 bagi 233 ini dikurung. Nah, hasilnya adalah 0,563 kali hasil pembagian ini tadi dengan menghasilkan 0,232 gram sulfat dalam 100 ml larutan yang jika dikonversi menjadi 2,32 gram per liter. Hasil yang diharapkan dari praktikum kali ini yaitu terbentuk endapan putih BaSO4, barium sulfat yang halus dan mudah disaring. Tentu saja untuk menghitung sulfat yang ada di barium sulfat tadi ya. Lalu ada 3 tips penting yaitu pastikan larutan cukup panas sebelum menambahkan barium klorida. Lalu yang kedua, cuci endapan sampai benar-benar bersih. Yang ketiga, timbang endapan hanya setelah kering sempurna untuk hasil yang akurat agar tidak ada H2O atau air yang ikut tertimbang seperti tadi, agar tidak mengaruhi perhitungan juga. Lalu ada pula keselamatan bekerja seperti biasa kita menggunakan jas lab, sarung tangan latex, dan masker. Hati-hati saat menangani larutan panas dan bahan kimia yang berbahaya. Refleksi pribadi pada video sebelumnya juga ada. Bagian tersulit adalah saat memisahkan atau mengeringkan endapan karena butuh kesabaran dan ketelitian agar tidak ada H2O yang ikut menempel.
Kesalahan yang sering terjadi adalah menimbang endapan yang belum benar-benar kering. Untuk mencegahnya, keringkan dengan sabar dan timbang berulang. Ketika sudah mencapai mentap hasil timbangannya, kita bisa yakin itu benar-benar barium sulfat yang sebenarnya, endapan barium sulfat yang sebenarnya. Lalu praktikum ini sangat bermanfaat dalam dunia industri, misalnya untuk analisis kualitas air dan kontrol produksi pupuk. Begitulah kurang lebih penjelasan mengenai praktikum gravimetri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini membantu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.